Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hananda Hilzan Munazar. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di kediaman calon kepala desa nomor urut 5 Desa Cibiru Hilir Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mengupas habis terkait profil dari nomor urut 5 calon kepala desa periode 2021-2025. Langsung saja kita kepada Bapak Rohmat Setiawan selaku calon kepala desa nomor urut 5. Baik Bapak, gimana sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa perkenalan diri kepada para teman-teman, profil Bapak itu siapa, tempat tanggal lahirnya di mana? Oke, siap. Terima kasih Kang Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Setiawan. Tempat tanggal lahir saya di Cilacap, 21 Oktober 1989. Pendidikan formal saya dimulai dari tingkat SD di SD Negeri Mandala 02. Pendidikan sanawiyah dan aliyah yang setingkat dengan SMP dan SMA. Sanawiyah saya di Madrasah Sanawiyah Aliyah Sanawiyah Baitul Hikmah. Madrasah aliyah saya di Baitul Hikmah juga, sekaligus saya mengenyam pendidikan non formal, pendidikan pondok pesantren selama 6 tahun. Pendidikan S1 saya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, mengambil studi siasah atau hukum ketatanegaraan di Fakultas Syariah dan Hukum. Di Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, untuk selanjutnya Pak, visi misi yang Bapak canangkan untuk maju menjadi kepala desa Cibiru Hilir itu seperti apa sih Pak visi misi Bapak? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Terkait visi misi saya menjadi kepala desa Cibiru Hilir tahun periode 2001-2027, melihat tipologi yang ada di wilayah desa Cibiru Hilir, satu dari segi kewilayahan, juga sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, saya mencanangkan desa Cibiru Hilir CEKAS. CEKAS itu satu cerdas, efektif, kreatif, agamis, dan sejahtera. Nah, melihat kenapa harus seperti itu, satu, desa Cibiru Hilir ini menjadi desa yang paling barat yang langsung berbatasan dengan kota Bandung, artinya dari segi kewilayahan ini sangat mendukung dan juga sangat strategis kan gitu. Maka kita harus cerdas, potensi apa yang menjadi peluang kita dalam hal pembangunan dan lain sebagainya. Namun kita juga harus cerdas juga, harus paham juga terhadap problem apa yang harus kita solusikan. Maka daripada itu, desa yang cerdas itu yaitu desa yang tahu akan potensi, tahu akan permasalahan, tahu bagaimana cara mengelola potensi, dan tahu bagaimana cara mensolusikan problem tersebut itu. Namun itu semua harus didukung dengan efisien dan efektivitas sesuai dengan pengaturan desa yang berasas efisien dan efektif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal pembangunan, dalam hal pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan juga pemberdayaan kemanusiaan kemasyarakatan desa. Nah, ini memerlukan juga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, maka kita juga memerlukan kreativitas dengan untuk pemanfaatan teknologi yang ada. Ini adanya di Karang Taruna dan Kepemudaan. Nah, makanya daripada itu saya ingin merangsang kepada masyarakat, khususnya di kepemudaan, ini lebih pada kreatif. Nah, ini kecerdasan, efisiensi dan efektivitas dan efisiensi dari segi output dan juga waktu, ini didukung dengan kreativitas yang ada. Ini juga memerlukan mentalitas yang kuat dalam hal mentalitas si kepemudanya maupun anak-anaknya. Bahkan kita juga bangun terhadap mentalitas yang lebih solid lagi di kalangan para orang tuanya, yaitu kita juga harus agamis. Agamis ini bukan berarti warga desa Cibiru Hilir ini harus menjadi ustadz semua ataupun menjadi pemuka agama ya semua, melainkan ini kalau kita berbicara agama ini sistem nilai yang universal, artinya sistem nilai itu tersebut bisa tertanam di diri para warga masyarakat desa Cibiru Hilir. Nah, ini yang menjadi rem ketika kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan lain sebagainya, ini bisa tertanggulangi di situ dalam hal keagamaan kan gitu. Terus pendidikan formalnya pun kita harus ada kan gitu, dengan adanya
pembangunan SMP yang sekarang akan diadakan di wilayah Desa Cibiru Hilir ini menjadi salah satu bentuk dukungan kita dalam hal pembangunan mentalitas. Ini semua bermuara pada kesejahteraan rakyat. Maka daripada itu visi saya dengan merangkum ini semua mewujudkan Desa Cibiru Hilir yang cekas, cerdas, efektif, kreatif, agamis, dan sejahtera. Oke, baik. Ya, menyinggung terkait sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Cibiru Hilir ini, Pak, bagaimana cara Bapak memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu menjadi yang efektif dan efisien itu seperti apa yang Bapak inginkan? Ya. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, ini kita juga harus memikirkan output dan juga waktu yang ringkas, waktu yang singkat dalam untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga peningkatan dan penumbuhan perekonomian yang ada di wilayah Desa Cibiru Hilir. Nah, ini ternyata memang saya melihat ketika saya bersilaturahmi dari wilayah Kadus 1 sampai wilayah Kadus 3 yang ada di belakang, Kadus 2 dan Kadus 4 itu ada di tengah. Ini ada beberapa potensi yang dari sumber daya manusianya itu ternyata banyak sekali tenaga-tenaga ahli yang kompeten dalam bidangnya. Nah, ini kita juga harus merangkul dan juga memberikan fasilitas kepada mereka. Keberpihakan kita dari pihak pemerintah desa untuk lebih bisa memberikan ruang kepada mereka untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan fasilitas yang memadai yang disediakan oleh pemerintah desa, seperti itu. Dan itu karena memang ini menjadi salah satu peluang juga ketika kita akan melakukan pembangunan dan juga penumbuh kembangan perekonomian di warga Desa Cibiru Hilir, karena mau tidak mau infrastruktur dan juga fasilitas ini harus menjadi program prioritas juga. Mungkin hanya itu yang selama ini yang akan dilakukan oleh pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur, memfasilitasi dan juga menjadikan para tenaga-tenaga ahli ini mitra dalam hal pembangunan dan juga pelaksanaan di pemerintah desa, seperti itu. Baik, untuk harapan sendiri kepada masyarakat menjelang pemilihan kepala desa ini, harapan Bapak itu seperti apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke harapan, saya pengen melakukan dulu tadi terkait efektivitas dan lain sebagainya. Ini kita memerlukan identifikasi dulu, Pak, ya. Identifikasi terkait problem dan juga potensi yang ada. Terus juga kita harus melakukan analisis yang mendalam yang nanti tertuang di dari perwujudan visi misi dari seorang kepala desa yang nanti dituangkan di RPJMDes dan juga diringkas lagi di RKPDes yang sifatnya tahunan, kan begitu. Nah, daripada itu semua, sebagus apapun dan juga program apapun yang dicanangkan oleh calon kepala desa ini tentunya tidak akan terlaksana dan juga tidak akan terwujud apabila si calon kepala desa itu tidak terpilih. Maka daripada itu saya berharap kepada warga masyarakat Desa Cibiru Hilir, karena memang program yang saya tawarkan dan juga konsep pembangunan yang saya tawarkan ini yang disesuaikan dengan tipologi dan juga keadaan yang sesungguhnya di wilayah Desa Cibiru Hilir. Saya berharap kepada warga masyarakat untuk bisa memilih dan melakukan mencoblos di nomor 5, yaitu saya sendiri atas nama Rohmat Setiawan, nanti di TPS tanggal 4 kalau misalkan tidak ada pengunduran, kan gitu. Mungkin hanya itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih mungkin Pak atas ketersediaan waktunya mau berbincang-bincang dengan kami. Mudah-mudahan sampai nanti titik pencoblosan di akhir, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam proses pemilihan kepala desa ini. Sekali lagi hatur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.